Pop Talks, podcast yang ngomongin berbagai macam tren pop culture kayak film, musik, game, dan lain-lain yang lagi tren belakangan ini. Ada gue Ari. Ada Rico. Nah, sekarang kita masuk di episode 1 nih. Kita mau ngomongin apa nih, Kok? Ngomongin apa ya? Kenalan dulu gak sih? Ya, kita kan Pop Talks ini podcast yang ngomongin pop culture ya. Iya. Ya, pop culture kayak film. Pop culture itu kan ada berbagai macam. Ada film, ada apa lagi? Musik, anime, game. Banyak sih. Ya pokoknya yang inilah konsumsi media yang lagi umum. Yoi. Nah, sekarang mungkin karena kita di episode 1 ya kan, yang lain juga belum pada kenal kita nih. Betul. Kayak sebenarnya kita nih siapa sih? Ya kan? Kan Dan tiba-tiba ada abang-abang berdua ngomongin pop culture. Emang se-culture apa? Kita emang se-culture apa sih? Hah? Kayak gitu kan? Iya. Jadi sebenarnya ya gimana nih, lu jelasin dulu deh, kita siapa nih? Kayak kenapa kita mau ngomongin pop culture? Ya karena apa ya, menurut gua karena kita suka gitu. Betul. Pertama passionate dan suka terhadap hal ini, dan dua kita kuliah film udah karena kita nggak tahu hal lain selain film. Udah gitu aja. Nah, ibaratnya gini deh, kita bodoh hal lain, kita taunya pop culture udah. Gitu deh pokoknya. Gitu. Jadi ya ini adalah sebenarnya cuman mau menyampaikan apa yang kita tahu aja. Betul. Ya itu mungkin sekilas dari kami. Nah, sekarang mungkin buat episode pertama mungkin kita ngomongin yang enteng-enteng aja dulu nggak sih? Kita ngomongin, kan tadi katanya kita ini kuliah film ya. Betul. Nah, sekarang gue pengen nanya, kenapa sih kita awalnya tuh dari mana? Kita suka film tuh awalnya dari mana? Kita sharing-sharing dulu. Oh iya. Awalnya dari mana? Lu dulu. Gue dulu ya? Iya, lu dulu. Kalau gue jujur, pertama kali gue suka nonton film tuh sebenarnya gara-gara keluarga, gara-gara bokap terutama. Jadi di keluarga gue itu sebenarnya ada kebiasaan setiap malam tuh nonton film. Setiap bokap gue balik itu pasti bokap gue nonton film kayak gitu. Jadi DVD bajakan 5 5.000 ribuan kali. Jangan dicontoh ya. Nah, jangan dicontoh guys. Zaman dulu nggak apa-apa. Iya, zaman dulu karena kita kan nggak tahu. Karena emang Netflix segala macam belum sepopuler sekarang. Betul. Jadi ya kalau sekarang mah harusnya ya kalau bisa ya. Iya, kalau bisa dan istilahnya mampu dan bisa dicari. Betul. Iya, cari aja streaming kan. Cari banyak lah. Betul. Nah, balik lagi ya. Jadi ya itu setiap malam tuh gue sama keluarga gue sering nonton film. Gitu. Jadi entah sinetron zaman dulu kayak gitu. Nah, dari situ gue mulai tertarik tertarik dunia perfilman. Film, iya. Kayak gitu. Nah, tapi sekolah gue sebenarnya bukan di bidang film, di bidang lain, di bidang otomotif waktu itu. Tapi pada akhirnya gue memutuskan tuh kuliah film. Ya, awal gue suka filmnya dari situ. Berawal dari bokap nonton, terus akhirnya ikutan. Kalau gabut, akhirnya gue nyari hiburan ya film. Ya, ini sih kalau lu gimana? Gue nanya dulu ya, ngelanjutin yang tadi. Apa sih film pertama yang bikin lu anjing gue jatuh cinta nih sama film gitu? Oke. Sebenarnya awal tuh karena bokap tuh sering nonton film-film action. Oke, sama. Nah, film-film action. Nah, gara-gara film-film action, gara-gara ngeliat berantem-beranteman di action tuh kan kayak seru ya. Asik, keren. Asik banget gitu kan. Enggak, sebenarnya simply keren. Keren, benar. Keren. Karena satisfying aja menurut. Iya, benar. Jadi gara-gara ngeliat beranteman di film dan spesifik bokap gue tuh suka film Cina. Film action Cina. Jackie Chan ya. Jackie Chan itu gue inget banget awal bokap gue sering banget nonton Police Story Jackie Chan itu OG banget asli. Police Story Bill. Oke. Itu OG banget, OG parah. Gara-gara situ gue ngeliat anjir action tuh bisa sebagus ini di film. Akhirnya dari situ gue mulai suka banget sama film dan terutama di genre action ya. Apa tuh filmnya tuh? Apa? Filmnya apa tuh?
Satu disebut deh Film apa action. gitu. Kalau yang masih membekas ya jelas yang waktu itu ya, paling membekas emang Police Story dan The Medallion. The Medallion-nya Jackie Chan waktu itu. Tahu. Itu gue inget banget waktu itu gue nonton sampai gue ulang berkali-kali nonton itu gara-gara gue suka banget sama scene fight-nya Jackie Chan di rumah sakit sama di pas hutan kejar-kejaran itu. Kayak pas waktu kecil gue ngeliatnya kayak keren banget gitu. Gitu. Itu karena kan gara-gara itu gue tuh dulu pengen banget bisa terbang. Anjing. Gue pengen banget bisa terbang. Bisa terbang ya. Kayak gitu. Gara-gara itu lah. Nah, kalau lu gimana kalau? Sama kalau gue mah. Bokap gue tuh dulu apa ya? Ibaratnya mah orangnya film banget, suka tiap hari nonton gitu-gitu. Dan bokap tuh punya koleksi DVD banyak, DVD film gitu banyak-banyak. Setiap hari gue dulu minimal nonton 2 kaset minimal. Ada satu film yang kayak ibaratnya gue ulang terus lah waktu itu. Nah judulnya kalau nggak salah sih bener. Judulnya tuh Triple X State of Union kalau nggak salah. Yang main Ice Cube. Kasih tau Bil. Nah itu udah pokoknya. Editor ya tolong. Ya pokoknya gitu. Triple X State of Union itu salah satu. Sebenarnya kalau gue bilang kita nonton sekarang mah jelek gitu ya. Nggak jelek sih kayak apa ya? Ya masih banyak film action yang lebih bagus. Betul. Biasa aja lah. Tapi waktu itu gue mikir kayak anjing. Adegan Ice Cube keluar dari penjara itu menurut gue, keren banget sih ya. Terus kayak gue lihat ada apa ya kayak pakai senjata dan alat-alat yang aneh-aneh yang kalian biasa lihat di Triple X itu gue kayak bahasanya fascinate gitu loh. Betul. Dengan action terus ditambah waktu itu kalau nggak salah gue waktu itu beli kaset bajakan, jangan ditiru. Kaset bajakan The Raid waktu itu. Masih SD ya. Anjir tuh gue demen banget dengan action scene-nya yang ibaratnya mah kalau kita ibaratin sama ini mah roller coasternya tuh muter terus tuh. Iya. Jadi kayak ibarat intens parah gitu. Ya, itu The Raid terus ada lagi kalau action gue ini menurut gue sampai sekarang sih. Ini emang bodoh. Soalnya bodoh banget, bener-bener bodoh. Tapi menurut gue keren aja, bagus gitu. Esensi actionnya di situ gitu kayak. Menurut gue ada film namanya Wanted. Taruh Bil. Thank you Bil. Wanted. Okay. Yang main Angelina Jolie sama siapa ya? Cowoknya gue lupa banget namanya. Pokoknya cowoknya yang main ini deh, main Split. Tau gak lu? Yang si tokoh utamanya. Siapa tuh? Itu dia pokoknya yang main Split. Gue belum nonton kebetulan. Ini deh, X-Men yang jadi Profesor X. Ya itu, yang main itu. Gue lupa namanya. Itu sama Angelina Jolie itu dia pokoknya. Itu menurut gue mereka tuh nggak malu gitu loh buat tunjukin ini emang nggak masuk akal, ini emang goofy dan ibaratnya bodohnya sengaja gitu. Itu yang buat gue jatuh cinta sama action kayak ya udah kayak kita nggak peduli sama apa itu realistik, apa itu hukum fisika segala macam, buang semua, yang penting apa keren itu. Yang bikin gue jatuh cinta gitu. Betul. Karena sebenarnya film action tuh esensinya ya emang di kerennya. Betul. Di actionnya. Bukan poin utama yang ditunjukkan pada film action adalah actionnya. Yes. Betul. Apa sih koreografi saat dia berantem, bukan ceritanya. Betul. Menurut gue yang bikin film action keren ya itu. Kalau ada orang yang bilang action keren karena ceritanya seru sebagai apa gimana segala macem ya ada sebenarnya ada tapi menurut gua kalau lu nonton film action yang lu cari tuh bukan ceritanya men tapi koreografi saat lu berantem saat mereka berantem mereka berantem kayak gitu benar itu sih menurut gua. Cuman kayak apa ya looking back sebenarnya yang bikin gua akhirnya kayak gue kuliah film bukan itu sebenarnya. Ada film lain lah. Oke. Itu cuman nanti apa itu tuh? Topik nanti apa mau sekarang nih? Nanti aja ya. Topik nanti. Ya terserah lu. Enggak maksudnya gimana? Nanti aja. Nanti aja. Okay. Boleh. Nah, kan habis udah tuh pertama kali kita suka film gara-garanya sama nih kita sama-sama film action. Action benar. Nah, terus habis lu ketemu film action, akhirnya kan habis itu kita ngulik dong, ya kan? Nonton film ngulik akhirnya. Nah, habis itu setelah lu ngulik tuh
film apa lagi yang akhirnya lu dapat apa setelah lu ngulik tuh tentang film tuh dapat apa? Gue dulu nih. Iya boleh. Panjang sih perjalanan ibaratnya mah perjalanan ini kali ya ngulik film ya. Iya ibarat perjalanan spiritual Ya, film lah asik ya. spiritual nggak lu? Yoi. Anjir ke Tibet gue abis ini. Jadi botak Bill edit. Nah, nggak bisa kan mampus. Dia editornya bukan editor ini. Mampus lu. Iya, dia mesti editor panjang. Ya, maaf. Yoi. Jadi gini deh pokoknya waktu itu karena waktu kecil selain suka action, gue suka superhero juga gitu waktu itu. Jadi gini, ininya adalah gini deh. Jadi waktu kecil gue dulu itu sering kalau di TV kan sering ada Spider-Man. Yes. Ada The Batman juga. Yes. Banyak. Itu pelan-pelan masuk lah gue kayak akhirnya anjir gue suka sih sama film superhero gitu waktu itu. Nah, waktu gue SD kalau nggak salah itu gue punya kaset lagi-lagi bajakan Avengers pertama yang didirect sama Joss Whedon itu yang musuhnya Loki. Kasih tau Bill. Oke, udah. Capek, masih ada editor Iya, maaf ya. Jadi gini, waktu itu gue nonton Avengers 1 itu pas SD itu sebenarnya nggak gitu tahu kayak ceritanya itu apa sebenarnya nggak gitu paham. Tapi gue suka banget adegan yang pas Avengers Assemble yang gelut bareng gitu yang kayak koreografi si Avengers-nya yang apa nih lingkar. Iya, yang ngelingkar terus kayak gebukin robot-robotannya itu, robot-robotan yang dipanggil Chitauri. Iya, sorry gue nggak Marvel banget orangnya. Gitu deh pokoknya. BTW ini kita sebenarnya bersebelahan ya. Ini anaknya DC banget, nah gue Marvel banget. Nyebrang. Makanya beda kan? Beda, emang sangat anjing sakit banget. Jangan ditonjol mas. Sakit aja. Iya, gitu dah. Gitu lah. Iya. Oke, lanjut. Ya waktu itu nonton Avengers 1 itu ulang kali, banyak berkali-kali. Waktu itu berapa ya? Kayak kalau nggak salah sehari minimal 2 kali gue. Itu Avengers 1 doang? Iya. Gue ulang berkali-kali. Sama Spider-Man-nya Tobey Maguire. Sam Raimi. Tiga-tiganya gue tonton sering banget itu. Dan ibaratnya mah udah ngelotok ya di pala lah. Itu semua. Akhirnya ya setelah ke Avengers dan Spider-Man dan The Batman triloginya si Nolan itu, jalanlah gua ke film-film Marvel lain. Yeah. Kayak Captain America The First Avenger, Iron Man 1 2 3, Captain America yang lain-lain, terus Avengers yang Age of Ultron segala macam. Banyak lah pokoknya. Gue nonton semua itu yang ibaratnya jalannya MCU itulah. Waktu akhirnya ya waktu gua SMP ke SMK itu ngikutin lah kan waktu itu kan masih sering rilis kan per tahun gitu film Avengers kan film MCU sering rilis kan per tahun jadi kayak ya waktu itu perjalanan film gua waktu itu ya ibaratnya mah yang gua tonton kebanyakan ya itu gitu. Sampai suatu hari pas kalau nggak salah SMK gua lupa pas gua SMK itu gua nonton film berjudul Jokernya Joaquin Phoenix. Yes. Oke. Si itu Todd Phillips. Jadi waktu itu menurut gue karena gue expect gini, gue kan berangkatnya dari film superhero Marvel yang notabene 3 babak abis lawan musuh abis ya. Yeah. Jadi kayak gue tidak terbiasa gitu akhirnya dengan format film kayak gitu. Gitu. Akhirnya gue abis nonton Joker, gue diem tuh. Terus gue pikir gue habis nonton apa tadi Cok? Sebenarnya gue habis nonton apa gitu. Gue mikir, oh bisa ya film kayak gini gitu kayak nggak ibaratnya nggak 3 babak dang abis klimaks kelar udah gitu nggak. Ternyata bisa meninggalkan rasa di lu gitu loh kayak kalau kalian inget film Joker itu yang adegan terakhir yang di rumah sakit itu kan ibaratnya kalian kalau abis minum kopi ada rasa ketinggalan gitu loh. Jadi gitu lah. Gue merasa merubah lah gitu. Nah akhirnya dari situ karena gue juga udah mikir pengen kuliah film juga sebenarnya, tapi belum yang mantap ya. Gue lagi kayak mencari jati diri lah ibaratnya anjay. sorry, gue potong ya. Itu berarti itu di umur berapa tuh? Lu nonton Joker di SMK ya? 17 apa? 17 kelas 2. Itu berarti emang lu udah ini ya emang sekolah lu juga benar gue dulu SMK ini
multimedia. Ya, jadi lu udah tahu kalau ada jurusan film kayak gitu ya. Iya, tahu. Okay, jadi kalau gue tuh nggak tahu. Nggak tahu kalau ada jurusan film. Yes. Makanya gue baru tahu pas mau daftar kuliah, ternyata ada jurusan film kayak gitu. Emang gue SMK waktu itu kebanyakan main ML, jadi nggak riset kayak gitu kan. Jadi kayak gitu. Oke, lanjut. Akhirnya gara-gara Joker. Iya, tapi sebenarnya belum ini sih, belum kayak sepenuhnya terbuka gitu loh kepala gue. Abis itu gue iseng, ini sebenarnya agak tolol tapi sebenarnya mungkin banyak yang kayak gini juga ya, karena ya mungkin akses kita kan kebanyakan dari internet ya. Kalau gue waktu itu kebanyakan ibaratnya surfing di internet ya. Jadi yang gue kulik waktu itu tuh sebenarnya keywordnya bodoh. Keywordnya adalah gue klik di Google terus gue tulis top 100 film gimana sih waktu itu gue banget lupa ya. Gini. Contoh film bagus. Contoh film bagus di dunia. Aneh kan, bodoh sebenarnya. Nah, terus abis itu keluar muncul list top 100 IMDb waktu itu. Keluar lah banyak. Abis itu gue klik yang nomor 1 kalau nggak salah, nggak tahu ya masih sekarang masih sama apa enggak ya. Dulu tuh nomor 1 tuh The Godfather. Nomor 1 The Godfather. Kayaknya masih deh. Nggak tahu ya, masih harusnya. Nah, gue lihat The Godfather 1 kali, 2 kali, 3 kali apa lupa. Gue merasa anjir. Ternyata gue selama ini missing out banyak gitu loh, karena otak gue udah kebanyakan ibaratnya nonton Marvel yang plotnya gitu-gitu doang gitu, yang resolving 3 babak kelar gitu loh, kayak tidak ada hal lain yang sebenarnya didapat film. Gitu. Ya sebenarnya ada juga film Marvel yang kayak gitu, cuman ya lebih gitu. Nah itu The Godfather kan. Akhirnya gue jalan, gue kan waktu itu kepikiran kayak gue pengen kali ya jadi director gitu. Akhirnya gue cari tuh list top director gitulah. Itu lu udah punya cita-cita jadi director ya? Tapi belum mantap. Kayak masih goyang antara director atau kayak DP waktu itu, karena gue juga suka pegang kamera sebenarnya. Kan gue di Sozo juga yang pegang kamera BTW. Kayaknya ada gambar. Ya gitu deh. Okay. Akhirnya waktu itu gue cari lah top 100 director gitu. Enggak top 100 waktu itu, top aja. Keluar ada namanya Bapak Stanley Kubrick. Gitu. Terus gue nonton awal ya. Kalau orang-orang pasti nonton awal pasti The Shining gitu ya. Iya. Terus kalau enggak kalau Kubrick ya Doctor Strangelove atau apa lainnya segala macam. Yang gue tonton pertama adalah 2001 A Space Odyssey. Gue tonton langsung tuh. Terus anjing aneh banget sumpah. Gue kelar ya. Nonton terus gue bengong guys. Gue bener-bener bengong yang kayak gue nonton apa tadi. Terus gue ulang lagi besok ya. Gue nonton lagi. Terus gue kayak gue pengen jadi director gitu. Itu langsung lu abis nonton itu langsung. Kenapa lu tiba-tiba mikir kayak gitu? Gini guys, kayak menurut gue ternyata film yang selama ini gue tahu cuman gitu-gitu doang 3 babak itu sebenarnya gue yang kecetekan. Gue tidak tidak melihat form lain di situ gitu loh. Pas gue lihat Kubrick di situ, buset, kok bisa ya dia bikin film kayak gini model ya gitu, kayak tidak konvensional gitu. Bahkan ngomong pun di scene 1 doang, scene awal doang, 2 scene 3 scene awal dikit banget. Nah, terus banyak kan pakai ibaratnya kita ngomong simbolisme, kita ngomong semiotika lah, pakai semiotika. Terus gue kayak anjir bisa ya gitu loh, kayak menyampaikan sesuatu yang ibaratnya kalau gue bilang sendiri itu waktu itu abstrak gitu loh, tapi lu bisa sampein itu lewat gambar doang dan nyampe. Dan kalau pun nyampe bagi sebagian banyak orang pun bisa beda-beda gitu loh. Itu menurut gue experience yang pengen gue kasih ke orang gitu loh. Waktu itu tuh kayak anjir, gue pengen lo membuat dunia juga gitu loh, di sebuah medium film ini gitu menurut gue. Itu sih, itu mengubah banget. Nah dari si Kubrick ya, gue tahu ada director namanya David Lynch waktu itu. Gila,
Sampai Lynch akhirnya ya. Ini sakral ini. Gue waktu itu pertama nonton filmnya adalah Blue Velvet. Karena sebenarnya gini, waktu itu gue lagi suka dan obses sama film noir sebenarnya. Nah, ada yang bilang kalau Blue Velvet itu neo noir, ya memang iya sebenarnya ada unsur noirnya lah di situ. Cuman gue nonton tuh pure karena gue pengen lihat film noir banyak waktu itu. Habis itu waktu itu kalau nggak salah gue lompatnya dari Hitchcock kalau nggak salah ya. Gue dari Alfred Hitchcock. Apa waktu itu lupa. Entah Vertigo atau enggak Psycho, lupa gue ada itu pokoknya. Terus gue nonton Blue Velvet itu. Kelar gue nonton, seperti orang-orang lain yang nonton Lynch pada umumnya pasti bingung. Akhirnya sama lah kayak yang dilakukan Kubrick ke gue gitu, kayak apa ini anjir gitu, kayak karena beda gitu loh, rasanya beda banget, jauh gitu. Oh ternyata bisa juga film kayak gini gitu. Terus gue nyarilah Lynch yang banyak gitu, kayak ternyata memang noir itu cuman istilahnya mah medium yang dipakai Lynch waktu itu doang, kayak ibaratnya jembatan doang lah buat sebenarnya apa yang pengen Lynch sampein sendiri. Nah akhirnya gue nonton kalau nggak salah waktu itu apa ya, Lost Highway kalau nggak salah, Lost Highway ya. Gue nonton Lost Highway, terus gue mikir, oh ternyata menurut gue filmnya sampai sekarang gue mempercayai ini sih. Menurut gue film itu bukan apa yang diomongin, bukan apa yang pengen, ya sebenarnya itu juga sih message juga lah. Tapi cara menyampaikan pesan itu sebenarnya tidak harus kita pakai cara-cara yang sudah umum gitu. Kayak ya udah bisa ya kita lempar semacam kumpulan atmosfer feeling yang pengen disampaikan dari direkturnya gitu loh. Dan itu semakin ibaratnya membentuk gue lah, kayak itu jadi gue inget banget sampai sekarang sih, jujur gue suka banget sama gaya penyampaiannya Lynch dan sering gue pakai juga gitu loh, surrealism itu. Ya gue sampai sekarang sih ya ibaratnya itu titik terakhir perjalanan film gue. Akhirnya sampai Lynch itu udah sampai sekarang itu jadi panutan. Iya. Akhirnya kayak ya itu deh, kalau gue mau bilang nggak tahu dah, mau orang mau bilang enggak ini better, gue sampai mati tetap bilang Lynch gitu. Udah. Namanya juga favorit. Iya, kayak menurut gue spiritual sih, kayak bukan kenain lu secara teoritis ya, kayak ini pakai teori ini jadi bagus, enggak. Jadi lu lihat, lu rasain, terus lu kena di feeling, kok bisa ya dia bikin kayak gitu, ngerti gak sih? Bisa bikin lu kayak gitu tanpa teoritis bullshit gitu menurut gue. Itu menurut gue kayak jazz menurut gue. Kayak jazz menurut gue. Kayak ya udah, kita improv aja, nggak perlu ngikutin yang lain gitu loh, kayak ya udah kita jalan gitu. Tapi ya jalan pun ada yang dituangkan, yaitu feelingsnya sendiri gitu. Itu sih kalau gue. Oke, banyak panjang tadi dari SMK sampai kuliah. Akhirnya menemukan pakem, ibarat pakem lah ya, pakem panutan. Nggak pakem juga ya. Ya panutan seorang tokoh di film, dunia film lo lah. Asap bang, gue ngerokok boleh nggak? Aman. Itu jujur gue lumayan kaget sih, karena ternyata yang bikin lu akhirnya apa ya, yang tadinya terbuka lah, jadinya terbuka lah di film tuh ternyata film Joker ya. Film Joker, tapi emang bagus, gue akuin emang bagus banget film Joker itu. Dulu gue bilang bagus karena gue tontonan masih dikit. Setelah gue tahu ada namanya Martin Scorsese dan ada film judulnya Taxi Driver, nggak jadi bagus. Tapi nggak bisa dipungkiri, memang ya waktu itu sangat menginfluence. Betul. Banyak menginfluence banyak orang gitu. Betul. Bahkan ini fun fact aja ya. Gue ingat banget waktu pas kita semester berapa sih? 2. Itu pasti kalau ada tugas untuk menganalisa film, itu pasti pakai film Joker. Bener kan? Iya, benar. Karena waktu itu lagi rame aja sih gue. Ya itu karena emang gue ngerasa emang impact-nya gede banget. Dan ini sih kalau gue rasa waktu itu karena sebenarnya biasanya kayak nyari gampang karena itu sepaket gitu, ada warna di situ, ada kostum, ada artistik yang sudah ditata sedemikian rupa, dan
akhirnya bisa kita analisa dengan bagus gitu. Kayak semua aspek bisa kita analisa di film itu gitu. Oke, panjang tuh ya. Panjang. Kalau gue jujur memang nggak sepanjang Riko. Gue bukan orang yang dari baik lagi gue kenal gue tahu film pokok banyak tahu tentang film itu tuh sebenarnya baru pas baru masuk kuliah. Jadi pas SMK ya udah gue sekedar nonton aja gitu. Ya gue tonton awalnya film setelah film-film tadi yang bokap gue kasih segala macam. Gue kan nonton film-film Indo dulu awal-awal. Film-film Indo tuh film-filmnya banyak lah, kayak film-filmnya Joko Anwar, film-filmnya sutradara-sutradara lain, kayak Hanung gitu-gitu segala macam. Sorry motong, gue juga Indo sebenarnya sempat ngulik. Tapi mentoknya gue di Joko Anwar. Banyak kan. Dan ya mungkin waktu itu ini sih gara-gara Yuni kali ya. Gue ngulik siapa anaknya Garin bang namanya. Aduh anaknya. Kayak itu deh. Lupa. Sorry ya, katanya Bil, malu Bil. Okay. Nah itu deh pokoknya gelombang indie Indonesia yang kayak Yuni, terus seperti Dendam. Itu gue mulai banyak kayak ternyata Indonesia juga gitu. Nah, karena gue berangkatnya dari internet itu gak gitu ngerti. Akhirnya gue lihat banyak juga Indonesia sama sebenarnya. Cuman gue nggak masukinnya tadi kepanjangan. Iya. Gue karena nonton film-film Indo dulu kayak filmnya film Joko Anwar, filmnya Regas, segala macam. Hanung dulu kan. Hanung kan dulu banyak banget filmnya ya. Betul. Kayak gitu. Nah, mulai dari situ gue nonton, ya udah gue nonton tuh sebagai hiburan aja menurut gue. Karena itu yang gue bilang film tuh menurut gue awalnya gue kira film tuh udah hiburan, gak ada kayak pesan lah, apalah, teori-teori film lah, semiotika segala macam itu gak ada, kayak narasi 3 babak itu gue awalnya gak tahu kayak gitu-gitu. Berarti emang gak di kampus lu ya? Iya, kayak ya udah nonton aja. Akhirnya lama tuh nonton film Indo, terus habis itu ketemulah nonton Marvel, film-film Marvel, superhero gitu. Karena gue emang juga awalnya karena suka action dan superhero juga kan ada actionnya ya. Betul. Jadi akhirnya nonton superhero kayak tadi sama Marvel, terus habis itu Spider-Man-nya Sam Raimi, terus Marvel itu gue tonton lah semuanya kayak gitu. Dan ya di situ tuh di titik itu ya gue masih menganggap film bagus adalah film yang menyenangkan aja, hiburan. Iya, kalau misalkan film itu nggak menghibur ya udah gue nggak, kayak menurut gue nggak bagus kayak gitu. Gue pernah nonton filmnya film seperti Dendam sama Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Itu pas dulu tuh gue nonton, apa sih film, kayak jujur ya ini karena dulu gue nggak tahu film yang kayak gimana ya, karena ini awam banget ya, akhirnya gue nonton itu tuh kayak nggak masuk aja gitu. Apa sih gitu, kayak absurd banget gitu. Tapi ternyata pas akhirnya gue masuk kuliah dan tahu ternyata film tuh ada kayak ibaratnya filmnya kompleks lah gitu. Film tuh sebenarnya banyak hal yang ada yang terkandung dalam film itu gitu. Jadi akhirnya pas gue tonton ulang lagi tuh kayak, kalau lu kan top 10 ya, nyarinya top list ya, list film ini. Kalau gue tuh awalnya akhirnya nonton ini pemenang FFI waktu itu. Gue masih jalan di Indo tuh. Sebenarnya hitungannya hampir sama sih. Karena gue dulu sempet juga kayak nyari Oscar winner gitu, sama aja. Karena gue masih di Indo kan. Maksudnya masih ngulik-ngulik kayak suka film Indo gitu. Akhirnya gue nyari tuh itu pemenang FFI dari tahun ke tahun kayak gitu gue tonton lagi akhirnya. Terus akhirnya ya memang beda kayak gitu. Kayak sekarang akhirnya mulai terbuka lah kayak film yang bagus
bukan cuman sekedar menyenangkan doang, tapi film yang bagus ya yang lu bilang tadi, kayak lu habis nonton film ya habis itu ada rasa yang tertinggal di situ, kayak akhirnya menimbulkan rasa dari habis lu nonton film kayak gitu. Menurut gue yang paling penting itu sih bukan pesan ya, which is pesan penting juga ya, kayak betul message penting juga, cuman menurut gue ya kembali lagi lah personal. Menurut gue yang paling penting adalah apa sih yang rasa yang ditinggalin dari habis nonton itu. Kalau gue sih gitu. Iya. Kalau gue mungkin kalau lu kan udah ini ya, udah dapat ibarat mah panutan ya tokoh ada di dunia film kayak gitu. Kalau gue RIP David Lynch BTW. Iya. Respect legend. Ya kalau di luar, karena mungkin gue juga masih ngulik lah, masih belajar lah tentang film. Masih belajar gitu, Bang. Iya, maksudnya ya kita masih inilah, masih awam. Kalau gue kan emang masih ini banget ya, masuk dunia film, tahu dunia film tuh masih baru banget. Mungkin kalau di luar gue masih belum apa ya, ada yang benar-benar serak gitu. Sempat waktu itu suka sama Sam Raimi karena gue suka horor, ya kan? Karena awalnya juga gue suka di Indo, gue suka Bang Joko Anwar ya kan? Karena Bang Joko Anwar juga banyak memproduksi film-film horor supernatural gitu-gitu. Akhirnya pas di luar ketemu ini apa namanya? 7-Eleven. Circle K deh. Circle K. Itu maaf Bang. Pokoknya tidak akan dilupakan oleh Bang Joko Anwar ya. Follower Twitter Circle K Joko Anwar. Ya, ini. Maaf ya. Itu akhirnya balik lagi setelah karena Bang Joko Anwar sering produksi film-film horor juga, dan menurut gua bagus ya, salah satu film horor yang bagus gitu, dari film horor yang bagus. Akhirnya pas di luar pun gua ketemu Sam Raimi gitu-gitu, itu belas. Akhirnya ya sempat suka sama Sam Raimi, film-filmnya yang Evil Dead segala macam itu gua suka. Akhirnya tapi belum kayak dia panutan gue gitu. Enggak, belum sampai segitu. Mungkin kalau di Indonesia ya mungkin ada beberapa director yang gue suka banget, kayak Joko Anwar, Timo Cahyanto, itu menurut gue, terus Yandi Lawrence juga menurut gue salah satu director yang punya chance lah, kayak director yang bagus lah di Indo. Kayak mungkin shout out Timo Cahyanto, nanti Nobody kita bahas di sini. Betul, Nobody, The Beekeeper juga. The Beekeeper masih syuting ya? Iya kayaknya gitu. Iya. Kita tunggu Pak Timo. Saya itu sangat menunggu. Big fan. Itu apa namanya? Gue lupa tadi mau apa tuh. Itu. Ya itulah apa namanya? Sutradara itu menurut gue kayak kalau mereka rilis film tuh ya udah ada jaminan lah kalau filmnya at least masih sangat layak untuk ditonton. Betul. Kayak gitu. Nah, itu sih mungkin perjalanan film gue ya. Kalau gue dari situ sih. Nah, film terakhir yang lu tonton tuh yang ini ya, yang bikin lu kayak ada impact. Iya, kayak gitu. Setelah lu nonton tuh kayak habis nonton bengong gitu. Apa ya? Bentar, lu dulu deh. Gue dulu deh. Gua harus ngecek letterbox gue, tapi ini record aja. Terakhir apa ya? Terakhir nonton di bioskop tuh gua nonton apa ya? Gua lupa. Harus di bioskop nih? Ya enggak. Bebas. Tapi kayaknya seingat gua, karena jujur gua akhir-akhir ini lagi jarang nonton film. Jadi terakhir gua nonton tuh di bioskop. Nonton di bioskop terakhir. Kayaknya ini sih. Yang filmnya Bang Joko Anwar kemarin, Pengepungan di Bukit Duri. Itu menurut gua film yang bagus dan kayak ya sangat diapresiasi lah, kayak Bang Joko berani menyampaikan tragedi kelam yang pernah terjadi di negara kita ya. Ya sekarang lagi ramai juga tuh, peristiwa 98 yang katanya gak ada, ya udah lah ya. Ya
kita nggak mau bahas itunya ya, tapi menurut gua Bang Joko keren. Bang Joko keren. Respect lah, gua habis nonton tuh bener-bener, karena gua kan 98 belum lahir. Betul. Ya kan gua nggak tahu peristiwanya kayak gimana. Iya. Jadi akhirnya ya pas gua lihat nonton itu tuh kayak, ya itu kan mungkin sedikit banyak adalah gambaran. Kayak inspiratednya by kejadian itu gitu loh. Jadi kayak menurut gua itu kelam banget dan keren. Respect buat Joko Anwar. Ditunggu film-film berikutnya. Betul. Kayak gitu. Okay. Terakhir ya. Terakhir kali gue tonton yang berimpact. Gue boleh ngecek Letterboxd dulu gak sih? Boleh. Ntar guys, cek Letterboxd guys. Aku lupaan. Saya jujur sama, hampir kayak udah jarang nonton sebenarnya terakhir. Oh, ini ya. Apa tuh? Ada, sebenarnya udah lama sih film, nggak lama juga, beberapa tahun lalu sih. Judulnya Tar, itu nyeritain tentang kayak komposer gitu, namanya Lydia Tar. Itu sebenarnya tentang ini sih, obsesi terhadap craft gitu loh, kayak dia kan musisi ya, otomatis dia obsesinya ya terhadap musikalitasnya itu. Dan istilahnya kalau gue bilang mah endingnya tuh it's her alive gitu, kayak makan dia dari dalam gitu. Impact sih ke gue, karena jujur pernah gue ada di masa kayak gitu ya, sampai sekarang sebenarnya sama aja, maaf ya, sama aja kayak ya relate lah ke gue, kayak bukan relate ya, akhirnya kayak merasa ibaratnya gue kalau mau bersinar seterang itu gue udah harus siap terbakar gitu. Asik, ganteng banget. Ada impact yang gue jadi bukan melimit ya, akhirnya merasa harus gue kontrol rasa obsesi gue terhadap greatness ini gitu. Kalau gue nggak mau kebakar gitu. Pokoknya itu menurut gue impactful banget sih terakhir. Itu nonton di Netflix apa? Terakhir Netflix ya, bukan bang, di HBO kalau nggak salah. Di platform streaming. Sama terakhir itu gue impact juga sebenarnya, bukan karena gue lagi suka sama horor-hororan akhir-akhir ini kayak lagi ngulik horor lah. Waktu itu gue nonton The Exorcist. The Exorcist tahun? Yang itu yang lama yang lupa. Yang tahun 90-an enggak sih? 73. Oh, iya 73 ya. Iya, tahun 73. Itu menurut gue ini sih. Jadi gue jadi tahu gitu. Oh, asalnya tema eksorsisan ini ternyata dari sini gitu. Sangat influential. Influence-nya The Conjuring. Banyak. Influence-nya Conjuring gitu-gitu. Apa? Ya. Dan kalau mau lihat di Indo juga kan banyak sebenarnya. Benar. Terakhir gini, meskipun bukan, karena kalau Conjuring The Exorcist kan temanya kan agak ke Kristen Katolikan gitu kan. Sebenarnya kalau kita mau bandingin pun di Indo banyak yang kayak rupiah-rupiahan gitu. Akhirnya kayak sebenarnya impactnya gede banget. Bertema agama itu yang which is sebenarnya itu hal yang bagus kalau tidak berlebihan. Kita bahas selanjutnya, jangan di sini ya, nanti ada ya gitu deh Bang. Kayak ada impact gede dari dia itu tahun 73 itu. Selain film-film kayak Evil Dead yang notabene juga sangat gede influence-nya bagi horor sendiri gitu. Ya gitu deh. Di Indonesia pun sebenarnya ya banyak akhirnya film-film yang kayak gitu ya. Kayak mungkin yang sama dan latar belakangnya Katolik juga. Gue nggak tahu itu Katolik atau apa. Kuasa Gelap. Kuasa Gelap. Tapi sorry banget nih. Ya apa ya? Kayak mungkin dari secara produksi kurang masih jauh lah dari ya kayak ya kita bilang mungkin secara keseluruhan memang belum atmosfer yang dibangun di film itu memang belum tersampaikan lah secara ini. Padahal menurut gua kalau misalkan itu dikembangin lagi, diproduksi secara serius ya. Matang lah. Matang. Itu serius, pasti serius. Iya. Matang. Gitu. Betul. Matang. Itu menurut gua mungkin kayaknya bakal jadi film yang seru gitu. Ada potensi karena kayaknya tuh film-film horor yang
berlatar belakangan kayak Katolik gitu, eksorsis Katolik itu kan jarang ya di Indo ya. Rata-rata kan mungkin dari kayak rukyah kayak gitu ya. Dari yang berlatar belakangan kan Islam gitu. Benar. Ini kita memang negaranya banyak mayoritas kan Islam gitu. Betul. Jadi memang sebenarnya sama kulturalnya agak susah masuk sebenarnya. Iya. Tapi padahal ya sangat disayangkan sih, jujur sangat disayangkan menurut gue. Tapi gini sih, kalau ngomongin horor ya, gue kemarin kepikiran juga sih kayak ada loh sebenarnya horor apa ya, ibaratnya folklore horor di Indo itu banyak, kurang digarap serius aja sih. Itu lebih sebenarnya asik gitu loh buat di produksi gitu loh, kayak semacam bahkan sesimpel kuntilanak, pocong, itu menurut gua mempunyai potensi yang gede buat jadi bagus kalau ditulis dengan matang dan dieksekusi dengan matang gitu loh. Karena gini deh, kita bandinginnya sama folklore luar deh. Contoh kayak apa kemarin Nosferatu. Terus kayak The Witch. Iya, terus kayak apa sih namanya? Midsommar. Itu kan folklore kan, kisah daerah gitu. Dan juga kayak anggaplah pocong, kayak Badarawuhi gitu-gituan, Banaspati gitu-gituan. Itu kan sebenarnya folklore. Kalau kita bisa eksekusi itu dengan baik, banyak loh kaya Indo sebenarnya. Akan jadi film yang menarik mungkin. Betul. Itu maksud gue. Karena padahal setan di Indo tuh bukan itu doang padahal ya. Mungkin kayak bisa genderuwo gitu. Betul banyak. Ya itu sebenarnya kalau misalkan dijadiin film-film horor kayak gitu tuh dan diambil dikemas dengan cerita yang benar, ya pasti akan jadi kayak Nosferatu deh. Itu kan Nosferatu kan sebenarnya ya apa ya, kayak ini juga kan, apa cerita yang apa sih folklore tadi kan, kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau Nosferatu kan bukan folklore yang dari novel sebenarnya kan, dari ini kan, tapi dari Dracula. Ya contoh Midsommar deh. Midsommar kan itu dari Swedia kalau nggak salah. Ya nggak sih. Ya itu cerita rakyat dari Swedia, terus habis itu difilmkan. Kayak menurut gua itu film horor yang anti mainstream lah. Kayak biasanya kan film horor kesannya gelap segala macam, tapi ini terang dan masih sangat-sangat menakutkan menurut gua. Kayak ya bisa lah, mungkin Indo harusnya bisa lah memproduksi cerita-cerita kayak gitu. Benar. Mungkin yang terbaru seingat gua yang lagi-lagi ya, ini PH-nya Kamaensi kalau nggak salah, yang Maling Kundang. Oh iya, tragedi Maling Kundang kalau nggak salah itu juga udah mulai itu. Menurut gua itu adalah langkah yang baik untuk kembali melestarikan film-film dari cerita-cerita rakyat. Sebenarnya kalau gue arahnya bukan lebih ke melestarikan sih. Gue liatnya wasted potensial aja, karena menurut gue potensial banget cerita-cerita rakyat di Indo sebenarnya gitu. Kalau lu lihat kayak sesimpel Wewe Gombel, sesimpel genderuwo, sesimpel hantu-hantu Jawa, bukan hantu ya, itu karena cerita mistis Jawa yang istilahnya klinik itu tuh kan banyak sebenarnya. Dan kalau mau diproduksi serius matang pun akan bagus, menurut gua akan bagus banget. Karena jujur sebenarnya sama-sama ngerinya gitu loh. Bahkan untuk orang Indonesia kan lebih ngeri karena mereka relate gitu, dan wah ini udah beredar di sekitar gua gitu, dan gua nonton di depan gua kayak gini. Tuh menurut gua kan gitu loh. Mungkin sebenarnya jenis-jenis setan itu udah ada. Cuman memang apa ya, ibarat mah jadi karakter sampingan aja gitu. Ini gue boleh ngomong jujur gak sih? Iya nggak apa. Nah ya. Kalau menurut gue kebanyakan nyari duit. Bisa nggak? Biasa nyari. Ya bener. Gini. Butuh duit tuh pasti. Kita juga butuh duit. Tapi kayak ayolah gitu loh. Kayak ayolah lihat ekosistemnya gitu loh. Sayang gitu. Kayak dengan cerita yang sebagus itu, apa ya, bukan gimana, sorry gue refresh.
dengan kita punya folklore yang banyak dan ceritanya padat, bukan padat ya, apa ya gue bilang ya, rooted deep dan punya depth banyak di kehidupan itu potensi yang gede buat kita bikin film yang ibaratnya menarik gitu. Gue bilang bisa Cannes worthy atau Oscar worthy gitu loh. Betul. Kayak sayang aja gitu loh. Daripada lu ambil dari tren, dari thread Twitter kayak dari kasus yang udah pernah terjadi. Iya itu benar. Ya kan, mending lu ngambil dari ya itu. Nggak gini maksud gue gini loh. Kayak, kita nggak nyerang sutradaranya ya. BTW, gue cuman apa ya? Sangat-sangat inilah kecewa dengan apa yang dia hasilkan, karya yang dia hasilkan. Kayak kenapa lu harus ngambil dari situ kayak gitu. Masih banyak loh potensi cerita. Iya. Maksud gue bahkan nih meskipun udah banyak dibuat ya, kayak Pocong dan Kuntilanak kan udah banyak banget dibuat ya. Iya. Tapi kalau kita mau lihat secara ibaratnya apa ya namanya urban legendnya sendiri yang kaya itu dikeruk, terus kita istilahnya stay true to the cerita urban legendnya itu, terus gua kan jadi bagus aja. Betul. Kayak wasted potensial, sayang banget. Yeah. Itu maksud gua ya cari duit nggak apa-apa tapi jangan bodoh. Iya, maksudnya ya diimbangi juga. Iya gitu loh. Ya emang benar emang ya butuh duit ya, memang apa ya kita juga butuh duit cuman gini karena menurut gue impactnya gitu loh. Jadi kayak lu bikin kayak gituan ya memang untuk sekarang dan beberapa tahun ke belakang itu memang kalian menghasilkan gitu loh. Betul. Kalau udah jadi mabok horor lihat kayak duit yang sekarang terjadi, duit lu hilang gitu loh, sama aja makanya bikin yang bagus gitu maksud gua. Kayak contoh deh Marvel deh, kebanyakan bikin terus belakang otaknya burn out, script jelek dikeluarin, akhirnya kan gak ada yang nonton gitu loh. Betul. Terus buat apa gitu loh, lu ngerut duit ya mikir juga gitu loh. Ya, akhirnya hilang kepercayaan. Iya gitu loh. Impact ke depannya gitu loh. Benar. Aduh jadi marah. Iya. Sebenarnya itu menurut gue tuh keresahan semua penonton film di Indonesia harusnya ya. Kayak menurut gue yang apalagi yang peduli dengan film Indonesia, kayak gila bayangin aja men, setiap minggu pasti ada film horor yang rilis. Setiap minggu entah 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, itu pasti ada film horor yang rilis, film horor Indonesia yang rilis. Kayak menurut gue kayaknya udah deh, lu stop, maksudnya apa ya, jangan eksploitasi horor terus gitu. Masih banyak loh genre film yang ada yang bisa lu kembangin. Menurut gua gini dia ya, harusnya improve lah kayak gitu. Gue simpulin deh, sebenarnya bukan lebih ke kurangin horor tapi difokuskan dan bikin yang bagus. Betul. Bukan lu jual horor tapi yang lu jual sebenarnya cuman wahana kaget kayak akhirnya cuman ngagetin doang. Iya anjir. Mungkin yang serius gitu loh lah, kalau bikin yang serius gitu. Dan menurut gua mungkin waktu itu masih banyak ya penontonnya waktu pas awal-awal, apalagi pas zaman-zaman KKN Desa Penari tayang jadi film terlaris ya waktu itu kan. Itu mungkin waktu pada masa itu film horor mungkin masih banyak yang nonton, tapi sekarang menurut gue penonton Indonesia juga udah pada ngerti, udah pada tahu gitu. Berkembang dan bosen lah ya. Kayak akhirnya pun film horor sekarang ya paling tayang di bioskop berapa hari, kayak sehari, 2 hari, 3 hari kelar, habis itu entah kemana filmnya. Kayak menurut gue ya itu impact-nya akhirnya karena lu udah mengeksploitasi horor dan ya udah kayak lu cuman bikin ibarat mah ngasal, ya kan, kayak ya udah skrip seadanya terus diproduksi, abis itu tayang. Jualan kaget. Yang penting kaget terus makeup. Dan lebih parahnya menurut gue lebih parahnya adalah udah cuma jualan kaget terus makeup hantunya tuh gak jelas. Asli. Gitu. Kadang tuh gak jelas, kalau masih jelas kayak masih serem kayak gitu. Ya udahlah itu. Lu masih ada effort seenggaknya di makeup di ini segala macam. Kadang kayak udah
nggak jelas, lightingnya juga nggak nyambung gitu, kadang biru kadang ungu, kayak gimana ya gitu. Kayak jadinya orang pun udah ya nggak percaya sama apa yang menghasilkan lagi gitu. Kayak gitu sih menurut gue. Sebenarnya permasalahannya tuh di apa ya menurut gue? Kalian nonton juga sih, kesel banget elah jangan ditonton, udah tahu kayak gitu, kesel banget. Jadi mereka punya power, merasa kayak wah ditonton sih. Tapi menurut gitu gue ya ini curangnya mereka adalah kadang mereka tuh ini suka mempromosikan kayak film Buy One Get One. Itu juga menurut gue curang. Kayak akhirnya mungkin buat orang-orang yang kayak ya udah cuman sekadar nonton film buat hiburan, mumpung ada tiket Buy One Get One aja nih kayak gitu kan. Akhirnya ya dapatlah mereka penonton kayak gitu-gitu. Terus juga berawal dari Twitter yang viral kayak gitu-gitu kan ya emang nggak bisa dipungkiri budaya di sini kan emang horor kencang ya, mistis tuh kencang. Jadi kayak kalau udah berbau mistis kayak dukun lah segala macam, pasti orang-orang tertarik, mungkin dari situ kali ya. Jujur bahkan kayak dukun-dukunan menurut gue kalau di konstruk dengan benar tuh bagus. Ngeri gitu. Kayak sayang banget. Bener, wasted potential menurut gue. Jujur. Kayak dari beratus-ratus film horor di beberapa tahun ini, anggaplah sedekade inilah, kita udah 2025 kan. Anggaplah satu dekade ini, ada nggak lu adegan yang memorable di film horor? Ya paling yang arahnya bukan ke horor gitu loh, kayak anggaplah anjing ini aman gak ya? Udah bodoh. KKN deh. KKN tiba-tiba yang memorable apa? Bokep kek. Apa gitu loh anjing. Lu jualan apa kan? Di situ apa sebenarnya? Kayak akhirnya ya udah cuman nggak ada yang memorable gitu. Oke. Sedekade mungkin ada kali. Kalau gue masih ada sebenarnya beberapa, cuman nggak banyak gitu loh. Dengan film ibaratnya rasionya tuh jauh gitu loh. Banyak banget film horor tapi yang memorable cuman 1, 2, 3 kayak bener-bener how the fuck kayak bisa gitu loh. Dan itu aja yang daerahnya itu lagi gitu loh. Ya kita bisa hitung lah. Lu sebut 3 sekarang yang horor memorable 1 dekade belakang. Ya mungkin paling apa sih, Pengabdi Setan. Terus menurut gue yang memorable dekade ya. Terus Pengabdi Setan 1, 2. Ya 1, 2 pasti. Menurut gua salah satu film horor yang masih bisa sangat layak ditonton. Terus habis itu Sebelum Iblis Menjemput juga kan bagus kayak gitu. Iya maksud gue gitu. Terus paling apa lagi kayak rombongan itu doang gitu. Kalau gue 3 ya sama. Pasti Pengabdi Setan 1, 2. Gue 2 Sebelum Iblis Menjemput 1 doang, karena yang 2 menurut gue tidak begitu keren. 2 gue belum nonton karena jujur gue nggak tahu nontonnya di mana. Gue ngeliat sorry banget nih Pak. Nggak tonton di Netflix, nggak ada, dan yang ada cuma Pengabdi Setan 1 kan. Sorry banget nih Pak Tim, sorry banget. Gue big fan lu Pak Tim, tapi Pengabdi Setan Sebelum Iblis Menjemput 2 kayaknya kurang deh. Jangan deh kayaknya. Nah, yang ketiga ada sebenarnya, ini hidden gem menurut gue. Tapi harusnya orang-orang udah tahu sih. Apa tuh? Ratu Ilmu Hitam. Itu bagus menurut gue. Jadi gini, menurut gue Ratu Ilmu Hitam tuh memorable bagi gue karena dia nggak malu-malu gitu. Dia memang pengen nunjukin menjijikan. Dan dia bener-bener ibaratnya orang mah kagak ada saringannya deh. Terus semua keluar gitu. Bener-bener lu muntah-muntah di situ gitu loh. Kayak wow, itu 3 itu. Menurut gue itu. Tapi horornya tuh sebanyak itu. Horornya ada 20 lebih, ada ratusan kayaknya. Ada ratusan, tapi yang memorable cuma segitu kayak how the fuck gitu loh. Itu lagi dan kayak menurut gua akhirnya kalau gua nonton film horor gua cuma nunggu orang-orang yang emang udah biasa memproduksi film horor aja kayak sama kalau nggak ya keluar kemana lagi tidak bisa diharapkan gitu loh. Ada sebenarnya kemarin gue lihat ide-ide fresh tuh ada, cuman eksekusinya lagi-lagi gitu loh. Kayak ayolah tolong banyak sih ide-ide bagus kemarin gue lihat. Ada yang apa ya dulu filmnya gue lupa, pokoknya ini keren banget. Di posternya itu ada
Baphomet tau gak lu? Lucifer Oh, gitu. iya. Itu keren banget menurut gua. Kayak wow, ini sebuah angin segar gitu. Ternyata ya gitu-gitu juga gitu kayak ayolah gitu loh. Sayang gitu. Menurut gua sayang banget gitu. Iya. Gue juga inget ada film horor Indo, Inang. Itu juga menurut gue. Iya, Inang. Oh iya. Itu menurut gue harusnya bisa lebih bagus lagi. Harusnya. Tapi sebenarnya menurut gue Inang sudah mencapai setengah apa yang dari gua dan lu cita-citakan tadi, kayak misal folklore tapi di itu sebenarnya udah mau nyampe. Ini kan apa namanya, kutukan. Dan menurut gua sebenarnya kutukan, kan? Kutukan. Menurut gua udah nyampe sih kalau gua. Kalau gua udah nyampe. Itu menurut gua premisnya udah oke. Iya. Ih, bahkan misal mereka bikin film tentang DKKN kemarin deh, kan ngomonginnya Badarawuhi kan. Ya udah, highlightnya di situ aja gitu loh. Ya memang karakter samping-sampingnya tuh oke buat membentuk atmosfer, tapi emang itu ngaruh ke atmosfer yang kalian mau bikin gitu loh. Kayak menurut gua harusnya kalau bisa digarap bisa kohesif kayak Inang, itu bagus sebenarnya. Cerita yang di KKN itu sebenarnya bagus. Secara folklore-nya tuh keren diangkatnya, gue suka itu. Secara inti folklore deh, tapi ya gitu penulisnya kayak ayolah gitu. Bahkan jujur gue ngelihatnya pun kan gue sempat baca thread di Twitternya. Bahkan menurut gue apa yang ditulis di Twitter dan apa yang difilmkan itu justru lebih seru di Twitter. Twitter. Karena menurut gue kayak di Twitter malah lebih kerasa seremnya gitu. Pas difilmkan kayak atmosfernya nggak dapet. Gue nggak ngerasa serem di desa itunya gitu. Kayak nggak ada. Kalau di Twitter tuh gue ngebacanya mungkin karena kita ngebaca akhirnya kita ngebayangin sendiri kali ya. Kayak gimana seremnya kayak di desa KKN gitu, kayak lu orang-orangnya, terus adegan pas dia ketemu orang-orang terus ternyata pas dikasih makanan. Aduh, baterai gue udah mau habis tuh ini kamera. Udah enggak apa. Iya, pas dikasih makanan ternyata itu apa ya, kalau nggak salah kepala monyet apa gitu. Ya gue ngerasa serem gitu loh. Tapi pas difilmkan nggak nyampe. Kayaknya kurang gitu loh. Jadi itu ya problemnya gitu sih. Itulah, kayak itu mungkin keresahan kita ya. Keresahan kita tentang film horor, enggak film horor doang sih. Industri film Indo. Kalau mau dikupas mah banyak, 5 jam. Iya, masih banyak. Enggak cuma film horor, banyak banget kayak yang nggak bisa kita sebut itu satu lah, film horor, terus drama pun juga masih ada PR-nya juga. Next kali ya. Mungkin ya memang masih banyak PR film Indo. Mungkin next video kita bahas permasalahan apa aja yang ada di dunia perfilman Indonesia dan dunia juga. Dan dunia, Mungkin kalau sekarang itu dulu kali ya. Yang penting kalian udah kenal siapa kita. Iya, dan obrolannya banyak sebenarnya udah. Maaf nih kalau ngelantur karena emang ya beginilah. Ini sebenarnya ngobrol direkam aja. Iya. Emang suka ngobrolin film terus kayak akhirnya ya kenapa enggak sekarang kita rekam gitu. Betul. Kan biar mungkin teman-teman di rumah juga punya pendapat lain tentang. Emang nontonnya harus di rumah. Kalau nonton di kafe emang nggak boleh. Boleh kan? Di kosan, di hotel. Hotel sama siapa? Sama Irfan. Iya. Sama teman-temannya. Iya, lagi main jauh. Teman apa nih? Nggak ada. Jangan. Takut salah gua. Tuh. Iya. Ayo pokok kalau misalkan teman-teman punya pendapat lain pun nggak apa-apa. Betul. Komen di bawah. Kita perbolehkan untuk berdebat apapun. Betul. Yang penting jangan mengandung unsur sara. Pokoknya jangan personal nih. Jangan saling mengata-katain. Ibarat kata orang pinter mah jangan ad hominem kalian. Ya, gitu aja. Ad hominem, Bang. Ntar. Ada ad hominem. Bener kenapa dipancing dia nih? Ya udah gue mau jelasin baterai kamera udah kedip-kedip, Cok. Enggak apa kalau mau jelasin. Baterai kamera kita juga udah kedip ya. Mungkin segitu aja obrolan episode kali ini ya kan.
Udah ya? Ya. Gak ada lagi? Gak ada. Oke deh kalau gitu. Segitu aja episode pertama dari kita. Like kalau nggak suka, dislike kalau nggak suka, jangan lupa ikutin kita di IG dan TikTok. Apa kok? @sozokrelab. @sozokrelab. Oke. Oh jangan lupa juga. Apa tuh? Kalau mau ngikutin kita di YouTube, subscribe ya. Oh iya, subscribe channel ini ya. Iya. Gue lupa. Kita uploadnya di YouTube, Bang. Iya. Kita jangan lupa subscribe channel Sozo juga. Iya. Ya, udah ada lagi ya. Aman. Gue Ari cabut. Gua Riko cabut. Pop Talks. Sampai jumpa di episode berikutnya. Oke. Cut.